Nah, ini ada Galvinia glauca atau yang sering juga disebut dengan hujan emas. Daunnya ini berfungsi sebagai penenang. Yang selanjutnya ini ada Strobilanthes dierianus atau sering juga disebut dengan samber lilen. Daunnya ini secara fisik warnanya ada semburat merah keunguan yang sangat cantik sekali. Kemudian ini fungsinya adalah sebagai diuretik. Diuretik itu artinya adalah peluruh air seni. Jadi bisa mempermudah kita untuk mengeluarkan air seni. Jadi kalau konsumsi ini itu air seni yang keluar akan lebih banyak. Bisa juga untuk menurunkan tekanan darah. Yang selanjutnya ini ada Centraterum punctatum. Dia masuk ke famili Asteraceae. Untuk nama lokalnya ini disebut juga dengan bunga kancing karena bentuknya mirip seperti kancing baju. Manfaatnya yaitu untuk antibakteri, antiseptik, bahkan bisa juga berfungsi sebagai antioksidan. Yang selanjutnya ini ada Thunbergia coccinae atau sering juga disebut dengan kuku bima. Yang selanjutnya ini ada Crocus sativus, ini seperti rumput gitu dan ini fungsinya sebagai peluruh haid. Selanjutnya ini ada Dicliptera chinensis, berfungsi untuk gonorea. Yang selanjutnya ini ada Agave attenuata, ini bisa berfungsi untuk mencegah atau mengurangi flatulens. Yang selanjutnya ini ada Artemisia annua, ini bisa berfungsi untuk penurun demam atau antipiretik ya. Yang selanjutnya ini ada Coladitida, ini bisa berfungsi untuk sakit kepala ataupun bisa juga sebagai afrodisiak. Kemudian ini ada yang disebut juga dengan daun seribu ya. Nah, ini ada Datura metal atau kecubung gulung ya. Kemudian ini ada Dewandaru sebagai obat diare. Nah, ini saya shoot sebentar, suasananya seperti ini, penuh dengan tanaman dan pohon-pohon yang banyak sekali. Kemudian ini ada Angelica casei, mirip seperti seledri ya. Ini bisa berfungsi untuk menambah stamina ataupun sebagai anti kanker. Kemudian ini ada Equisetum debile atau greges otot. Dia bisa berfungsi juga untuk peluruh air seni atau diuretik. Ini ada Syzygium aromaticum atau cengkeh, dia bisa berfungsi sebagai antibakteri. Kemudian ini ada Quisqualis indica, dia bisa berfungsi sebagai anti cacing atau anthelmintic. Kemudian ini ada Fuchsia speciosa, dia bisa berfungsi untuk anti diare ya. Kemudian ini ada Abrus precatorius atau daun saga. Ini bisa berfungsi untuk obat batuk, obat sariawan, bisa untuk antiinflamasi, bisa juga untuk diuretik juga. Ini ada Pilea melastomoides, ini bisa berfungsi sebagai penyegar atau freshener. Kemudian ini ada daun bangun-bangun, fungsinya untuk melancarkan ASI. Kemudian ini ada Equisetum debile, dia juga bisa berfungsi untuk diuretik. Kemudian ini ada brojolintang, bunganya ini bisa untuk demam. Kemudian akarnya itu bisa dimanfaatkan untuk sakit perut. Kemudian ini ada Barleria cristata atau sering juga disebut dengan landep. Ini berfungsi untuk rematik dan batuk. Kemudian ini ada bunga laba-laba yang bisa berfungsi sebagai penenang. Kemudian ini ada tapak liman yang bisa berfungsi sebagai obat batuk, obat diare, dan juga obat sariawan. Nah, ini ada lagi yang bisa digunakan sebagai obat penenang, masuk ke famili Apiaceae, nama lokalnya adalah Umyung. Kemudian ini ada kayu ulet,
Nah, ini bentuknya seperti ini, daunnya lebar. Ini bisa berfungsi sebagai antispasmodik. Ini ada alternanthera yang bisa bermanfaat untuk melancarkan ASI, kemudian jika ada gangguan pencernaan, dan untuk penurun panas. Kemudian ini ada iris pallida, bagian rimpangnya bisa untuk menghaluskan kulit. Kemudian ini ada stevia. Nah, ini daunnya ini sudah sangat sering dimanfaatkan untuk pengganti gula pada penderita diabetes atau kencing manis. Kemudian ini ada Plantago lanceolata. Nah, ini dia bisa berfungsi untuk diuretik, otot kejang, dan dia juga bisa berfungsi sebagai penenang atau sering juga disebut dengan sedatif. Nah, ini ada Hydrangea macrophylla atau sering juga disebut dengan bunga pancawarna. Nah, bunganya sangat cantik juga. Dia bisa berfungsi sebagai anti radang atau anti inflamasi. Kemudian ini ada jaring ungu, dia bisa menurunkan kolesterol darah, untuk anti inflamasi dan juga sebagai anti malaria. Kemudian ini ada Allium odorum atau kucai yang bisa berfungsi sebagai afrodisiak. Kemudian ini ada pegagan air yang bisa dimanfaatkan untuk kosmetik ya sekarang. Nah, ini ada Salvia leucantha atau lavenderan yang bisa digunakan untuk anti nyamuk. Nah, yang ini adalah Blumea atau daun sembung. Kemudian ini ada Orthosiphon spicatus atau kubis kucing, biasa digunakan untuk peluruh air seni ataupun batu ginjal untuk kencing manis. Sekian dulu dari saya. Memang tidak semua tanaman bisa saya sampaikan di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mungkin kita akan jalan-jalan lagi ke suatu tempat, mereview tanaman, atau mungkin ada yang mau ditanyakan seputar tanaman yang sudah saya sebutkan sebelumnya, silahkan.